Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Oktober 2004, yang saya ambil dalam firman Tuhan 2 Samuel 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ayat yang ke-51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang diurapinya kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua di Injil 2 Samuel 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-51. Di ayat yang pertama, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul, ya. Jadi Daud ini, Saul sangat bermusuhan dengan Daud ini, ya, musuh-musuh, ya. Jadi ceritanya Daud dan Saul ini bermusuhan, ya Bapak sekalian. Ya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Jadi Daud itu memuji dan membesarkan nama Tuhan, walaupun banyak yang memusuhinya. Salah satunya Saul ini. Ya. Dia bersyukur, ya. Dia bersuka cita. Ya. Nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman. Ya. Jadi pada waktu Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman musuhnya. Ya. Ini cerita mengenai Daud. Ya. Karena Daud dipakai Tuhan luar biasa juga, ya, untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Pada waktu itu, ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta Tuhan Kristus, ya. Sebab musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ya. Jadi kelompok-kelompoknya Saul memusuhi Daud tidak mempan, Bapak saudara. Karena Daud juga mengandalkan Tuhan, ya, di dalam segala hal. Kemudian kita baca di 2 Samuel 22 ayat yang kedua, ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Jadi pertahanan kita adalah Tuhan. Itu pertahanan kita, Bapak saudara. Penyelamat kita adalah Tuhan. Itu juru selamat, ya Bapak saudara. Ya, jadi jangan disia-siakan ini. Ya, Tuhan adalah penolong yang setia. Kita tidak setia, Tuhan setia, karena dia tidak menyangkal diri. Ya Bapak saudara, ya. Jadi kita harus banggalah punya Tuhan Yesus. Selagi kita masih bernafas, diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Ya. Kemudian kita baca di 2 Samuel 22 ayat yang ketiga, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Ya. Jadi kita patut berlindung di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia. Allah gunung batuku, ya, berlindung, aku berlindung. Ya. Jadi berlindunglah kepada Tuhan. Ya. Baik susah maupun senang, kita harus berlindung kepada Tuhan Yesus, jangan kepada yang lainnya, apalagi kepada roh-roh jahat, roh setan. Ya. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Ya. Jadi juru selamat kita ialah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, maksudnya. Ya. Itulah. Makanya dia mengorbankan dirinya mati di Golgota, bukit Golgota untuk kita. Dia menyelamatkan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu juru selamat kita, saudara. Ya, dia menyayangi kita supaya kita tidak binasa. Ya, kita memperoleh hidup yang kekal. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ya. Jadi Tuhan menyelamatkan kita dari kekerasan. Ya, kekerasan dari orang-orang, roh-roh jahat. Ya. Tuhan menyelamatkan kita. Ya.
kita diselamatkan karena kita berseru kepadanya, kita berdoa, ya, kita minta ampun. Hari Minggu kita gereja baca firman Tuhan, ya, di Alkitab, ya, kita diselamatkan Bapak Saudara. Ya, makanya jangan cari orang-orang pintar lagi Bapak Saudara, dukun-dukun, tidak usah lagi, tidak diperlukan lagi. Ya, cari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ya, tidak usah cari yang aneh-aneh. Ya, pakai yang tidak jelas, kain merah, kain putih, itu buang semua. Kain kapan, ya, kain orang mati, tidak diperlukan lagi. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang menopang dunia. Kemudian di 2 Samuel 22 ayat yang keempat, terpujilah Tuhan, seruku maka aku pun selamat daripada musuhku. Ya, jadi kita selamat karena Tuhan Yesus Kristus. Musuh-musuh kita kalah semua itu. Ya. Terang dan gelap tidak bisa menyatu. Gelap itu adalah iblis, terang adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis itu 2000 tahun yang lalu di buku Golgota. Ya, makanya saya kasih nama iblis gigi ompong. Tidak ada taringnya lagi. Ya. Tidak ada kuasa, sudah dipecahkan, sudah dihancurkan. Ya, kita anak Allah, kita harus bersyukur. Ya, saya setiap hari saya bagi-bagi firman Tuhan di Messenger, di WA, bikin konten Jim sama Tuhan. Itu Tuhan itu yang menyuruh saya itu. Ya. Jadi carilah Tuhan dan kerajaannya, semuanya akan ditambahkan. Matius 6 ayat 3. Ya. Kemudian kita baca di 2 Samuel 22 ayat yang ke-22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengikuti jalan Tuhan. Ya. Jalan Tuhan itu penting. Ya, luruskan. Ya. Jangan bengkok, diluruskan. Ya. Jadi mengikuti jalan Tuhan. Ya. Suara Tuhan, suara Roh Kudus, ya, berkemah. Ya. Jadi kita harus mengikuti suara Tuhan. Ya, jalan Tuhan. Ya, supaya kita tidak disesatkan oleh roh-roh jahat, penipu daya iblis. Ya, kalau kita ikuti suara Tuhan. Ya. Ini luar biasa Bapak Saudara. Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku. Jadi kita jangan menjauhkan diri dari Allah kita. Ya. Sebagai orang fasik. Jadi kalau orang fasik menjauhi Allah, ya, yang esa Tuhan Yesus Kristus, ya, dia jadi orang fasik, dia bebal, orang bebal. Ya. Hidup tak berdaya, yang ada hanya nafasnya. Ya, Tuhan kasih nafas itu aja. Ya, kasih kerja, ya, makan dan minum, ya, kasih tempat tinggal, cukup segitu aja. Ya, karena dia mengaku dirinya sebagai orang fasik, bukan orang benar. Ya, kalau orang benar tentu dia cari Tuhan di berbagai tempat, ya, baik di desa maupun di kota. Tentu dia cari Tuhan. Ya, apalagi hari Minggu dia persiapan dirinya mau gereja. Itu tentu orang benar yang takut akan Tuhan. Beda dengan orang fasik, tidak mau peduli. Ya, tunggu hari ya sakit menderita, ya, baru dia mulai mikir-mikir Tuhan. Nah, itu talat itu. Ya. Banyak sudah di batang leher, baru dia ingat Tuhan. Telat namanya. Jadi dibawa banjir, ya, dibawa arus, tenggelam sudah. Ya, mau bagaimana? Ya, mumpung masih sehat, masih kuat, ya, jangan sia-siakan cari Tuhan. Ya, dimanapun kita berada. Kemudian kita baca di 2 Samuel 22 ayat yang ke-29. Karena engkaulah pelitaku. Jadi Tuhan itu pelita kita. Terang kita. Firman Tuhan menerangi kita, pelita. Jadi kalau kita hidup dengan firman Tuhan, hidup enak, tenang, damai sejahtera, sukacita, happy, ya, rajin bersyukur tanpa kaya. Ya, itu karena pelita Tuhan. Ya, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Jadi Tuhan menyinari kegelapan kita. Ya, akhirnya awalnya kita hidup gelap, dia menyinari kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang berkuasa, hidup kudus. Ya, karena Tuhan menyinari kita dengan firman-Nya, kemuliaan-Nya, kekuasaannya, ya, di muka bumi. Ya, makanya banggalah punya Tuhan Yesus. Ya, kalau tidak bangga, ya itu mendua hati namanya, masih percaya mamon.
Ya, Bapak Saudara yang saya cintai dan Tuhan sekalian. Ya. Kemudian kita baca di 2 Samuel 22 ayat yang ke-47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Ya, terpujilah Tuhan. Selagi kita masih hidup di dunia. Ya. Yesus adalah batu karang itu. Ya. Itu terpujilah. Ya. Dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batuku keselamatanku. Gunung batuku keselamatanku. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, setiap pribadi. Ya, yang mau taat kepada firman-Nya. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma sakit penyakit sembuh. Ya. Saya sakit, saya berdoa disembuhkan Tuhan Yesus. Daripada saya buang-buang biaya. Ya, buang biaya 500, 1 juta dan seterusnya. Ya, kalau orang kaya ya dia menggunakan kekayaannya. Ya, makanya loadingnya lama itu sembuh itu. Karena dia uangnya besar. Ada tanah, ada rumah banyak, apartemen. Kalau dia sakit, ya memang lambat sembuh karena dia andalkan mamon itu. Ya, coba kalau dia andalkan Tuhan itu, ya tidak lama-lama itu. Ya, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, langsung sembuh karena Tuhan. Ya, karena dia tidak mengandalkan mamon, dia andalkan Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber segala kesembuhan. Ya sudah, baca Injil, berdoa, selesai. Ya, ada aliran kesembuhan. Ya, kemudian kita baca di 2 Samuel 22 ayat yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan. Jadi kita harus memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi. Ya. Saya setiap hari ya dengar lagu pujian di telinga saya. Ya, ini headsetnya. Ya. Jadi kita harus memuji Tuhan, baik di gereja. Ya. Saya di atas motor taruh headset di telinga. Ya. Dengar lagu-lagu rohani itu. Ya. Jadi pujian itu berkuasa, Saudara. Ya. Iblis ketakutan itu, lari terbirit-birit itu. Ya. Ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ini mazmur Daud memuji-muji nama Tuhan. Padahal dia adalah raja. Dia lompat ke kiri, dia bersuka cita. Ya. Ada kuasa di sana. Ya. Jadi firman pujian dan doa kuasa yang sama, Saudara. Nilainya sama. Ya. Iman dan pengharapan dan kasih juga lakukan. Sama juga nilainya. Ya. Ini luar biasa. Jadi lagu-lagu rohani kita harus dengar, berdoa dengan lagu rohani, menyanyi memuji Tuhan. Itu penting itu. Ya, jangan disia-siakan. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir 2 Samuel 22 ayat yang ke-51, ia merendahkan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud. Jadi orang yang diurapinya ialah Daud. Ya. Tuhan mengasihi Daud yang diurapi menjadi raja. Ya, makanya di kitab Mazmur itu ya, itu Mazmur Daud. Itu luar biasa itu. Ya, sampai pasal 1 ayat yang sampai 150 itu Mazmur Daud itu lama. Jadi kalau orang sudah kebiasaan baca Alkitab, relax, tenang, tidak ada beban lagi. Ya, Bapak Saudara, aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ya, jadi bagi nama Tuhan, kita memuji-muji nama Tuhan di dalam segala hal. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang terakhir 2 Samuel 22 ayat yang ke-51, ia merendahkan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, ia menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya. Ya, kepada Daud. Ya, dan anak cucunya untuk selamanya, dan anak cucu juga untuk selamanya diberkati. Anak cucu Daud itu ya, diberkati, hidup berkelimpahan, ya, diberkati Tuhan. Jadi kalau kita hidup diberkati Tuhan, kita jangan tinggi diri. Makin rendah diri, makin kita diberkati Tuhan. Semakin tinggi diri, kita direndahkan. Tuhan hancurkan itu, Tuhan patahkan. Ya, jadi rendah hati, belajarlah rendah hati, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, Matius 11 ayat 28, 29, 30. Belajar rendah hati. Ya, ikut contoh Tuhan. Ya, Bapak saudara ya.
Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada Rabu 30 Oktober 2024 di Injil 2 Samuel 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-51. Daud mengatakan perkataannya ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul, yang menanyakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.